Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ingin mengambil satu berita yang beberapa hari ini beredar. Bagi saya itu berita itu sampah, tuduhan, fitnah, dan nggak tahu diri dari seorang yang bernama Faisal Asegaf. Sebelum saya mengkritisi pendapat Faisal ini, saya ingin menjelaskan dulu apa sih NU, siapa sih keberadaan NU, bagaimana pentingnya NU di suatu negara ini. NU itu organisasi Islam terbesar mungkin di dunia, yang jumlahnya itu mungkin penduduk Arab kalah jumlah dengan jamaah NU. Dan NU ini berdiri sudah lama, punya sejarah atas berdirinya suatu negara ini, ketentraman, kedamaian, dan melahirkan banyak intelektual Islam. Mungkin kalau Anda melihat orang NU itu pakaiannya itu sederhana, gayanya sederhana, nggak perlu tampilan di luar untuk cari muka seperti Gus Baha, Gus Mus, siapalah tokoh kiai NU, sederhana sekali karena mereka juga nggak mencari pamor lah, nggak mencari dunia. Kalau mau dibanding dengan ulama-ulama Arab atau ulama manapun, mungkin bagi saya jauh lah kemampuan ulama itu lebih detail tentang Islam. Dalam segi bahasa Arab aja, pernah suatu saat ada seorang jamaah NU ingin belajar ke Arab. Justru sampai di Arab malah dia disuruh ngajar bahasa Arab. Karena sorok orang itu diakui dunia. Tentang keilmuan juga sangat tinggi. Itu Al-Quran itu cuma dikupas. Jadi kalau ada yang mengatakan orang NU itu nggak berilmu tuh ya, ini orang salah asuh lah. Kurang pendidikan atau kurang wawasan atau mungkin karena dengki aja. Jadi kalau mau dibandingkan ulama Arab, apa sih ulama Arab? Cuma modal jenggot, jidat hitam, nggak ada isinya. Yang diributkan paling ilmu akhlak, terus pakaian, Islam atribut. Nah, menimbang keberadaan NU ini untuk negeri ini itu sangat-sangat penting dan vital. Boleh saya katakan NU ini apa? Gerbong NKRI yo. Kalau tidak ada NU ini, negeri ini sudah bercapik-capik, ribut antara radikal dengan non-radikal. Dan NU ini pelindung kaum minoritas dari agama apapun. Mungkin kalau nggak ada NU, negeri ini sudah masuk tangan-tangan setan menggunakan tangan ISIS atau Taliban untuk menghancurkan di Indonesia. Nah, dengan keberadaan NU ini, banyak orang-orang yang ingin mengambil manfaat di negeri ini terganjal oleh keberadaan NU. Terkadang orang kalau ingin mengambil manfaat, dia menggunakan kekerasan untuk mengacak-acak negeri ini, baru dia mengambil kekuatan. Nah, kembali ke NU ini di sini, saya ingin mengutip tuduhan saudara Faisal Asegaf yang bagi saya itu sangat picik, kerdil, ada bau pesanan lah. Saya tahu ini orang ini Faisal Asegaf ini kutu loncat. Dia akan kemana arahnya tergantung siapa yang bayar loh. Dia sebagai pendiri 212, juga EPI, tidak dapat manfaat di situ, dia menyerang EPI, nyerang ini. Dia pernah nyerang PKS. Nah, di sini sekarang saya lihat apa nih? Faisal ini ada sesuatu pesanan, kok dadakan mengkritik NU. Ini ada pesanan, saya tahu. Dia nggak mungkin bergerak kalau nggak ada pesanan. Dia akan terima bayaran dari siapapun asal dia menguntungkan untuk merusak yang ada. Berlabel sok intelektual itu tidak dia. Nah, akhir-akhir ini saya lihat ada tweet mengatakan apa? Wajar PBNU dalam 2 dekade ini. Saya jelaskan dulu 2 dekade ini. Andaikan 2 dekade ini tidak ada NU, dengan konflik kemarin politik sudah berbau sara yang menghadapi gerombolan-gerombolan Islam jalanan seperti FPI dan HTI, itu kalau tidak ada NU itu sudah habis. Jadi kalau dikatakan NU 2 dekade ini tidak ada manfaat bagi negeri, ya Faisal seperti orang baru lahir lah. Kalau nggak ya Anda goblok. Dan Anda sekarang mengatakan juga seolah NU itu apa? Komplotan politisi
siluman berkedok ulama. Apa sih nilai dari NU terhadap negeri ini? Dia punya kekuatan, dia punya masa, dia punya sejarah untuk negeri ini. Kalau dia mau, dia dudukin kekuasaan semua. Siapa yang duduk di politik di negeri ini? Ada NU minta kekuasaan presiden? Pernah NU mencalon presiden? Pernah NU minta calon menteri? Enggak. Kenapa Anda tuduh NU atau politisi siluman? Anda yang siluman. Anda ingin mencari sesuatu hal. Anda ini kerdil, tapi Anda ingin menyerang NU. Supaya apa? Nama Anda terangkat. Tapi maaf, nggak dikupres Anda dengan NU. Anda kalau dibanding NU, nggak lebih dari apa? Ya tikus-tikus kecil lah. Nggak perlu dipedulikan. Cuma saya bicara di sini apa? Saya sebagai warga NU dan Muslim, dan saya juga melabeli saya Asegaf, saya nggak terima dengan Anda. Anda ingat, Anda di sini pendatang. Anda tidak punya histori. Kok Anda mengatakan NU klaim histori? Emang NU punya histori di sini? Kalau Anda nggak punya histori di sini, Anda numpang dari negeri yang mungkin tandus, Anda ingin menuang hidup enak di sini. Cuma sayangnya apa? Anda jadi pelacur politik. Anda jual kemanapun, yang penting Anda dapat untung. Itulah kepicikan Anda. Dan Anda katakan apa? Mengatakan NU kerdil. Anda yang kerdil. NU berjalan mundur. Justru 2 dekade ini apa? Keberadaan itu sangat dibutuhkan. Karena memang pas kondisi negara lagi genting. Banyak campur tangan asing. Banyak dari dalam negeri ini. Seperti gerombolan Islam radikal FPI. Kalau nggak ada NU, habis. Kok bisa Anda katakan NU nggak punya histori di sini? Dengan klaim Gus Durian, emang Gus Dur idola. Anda nggak punya kakek yang hebat. Anda nggak punya kakek yang berjasa di negeri ini. Jadi Anda nggak bisa membuat kelompok kakek Anda. Gus Durian itu memang simbol. Dan harus digerakkan terus. Karena apa? Dalam Gus Durian itu ada misi. Misi kemanusiaan yang tinggi. Persatuan. Islam yang moderat. Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi wajar kalau ada simpatisan idola mengklaim dengan Gus Durian. Tujuannya apa? Mengikuti jejak Gus Dur. Kalau ngikutin PKS itu bisa sesat. Karena apa? Bertentangan dengan Islam Indonesia. Jadi wajar ada tokoh mengidolakan Gus Durian, itu wajar. Ada orang idola dengan simbol penyanyi rock, wajar, silahkan. Ya dia ngerok terus. Nah, kalau Gus Durian di sini ada muatan keislaman, ada kemuatan kemanusiaan. Jadi Anda jangan mengatakan ada aktor sebenarnya. Emang itu aktor loh. Emang aktor Gus Dur. Saya takdir itu aktor. Ya seperti Anda lah. Muhammadi, Islam Muhammadi. Ya Nabi Muhammad aktor kan. Ada hikmah besar di diri Nabi Muhammad. Itu juga Gus Dur. Kenapa Gus Dur diidolakan? Karena dia punya pancaran sinar untuk negeri ini, untuk Islam. Daya rusak. Anda mengatakan rusak, Anda yang rusak. Pernah Gus Dur merusak? Mana coba Gus Dur merusak? Untung ada Gus Dur. Jadi orang punya idola, orang baik. Kalau enggak ini negeri, apa yang mau dilihat? Ribut, konflik, suku, minoritas ditekan. Sesama Islam aja akan bantai-membantian. Kalau nggak ada Gus Dur, habis negeri ini. Jadi wajar orang mengklaim menggunakan simbol Gus Durian itu harus didengungkan sampai kapanpun. Orang yang tidak menghargai jasa seseorang itu orang lain. Kalau dalam agama Pak, tidak punya martabat dan harga diri. Bahkan lebih hina daripada seorang pelacur. Pelacur aja masih hormat dengan orang yang memberikan nafkahnya. Anda nggak tahu diri aja. Dan klaim lagi Anda mengatakan di sini Anda kok bisa-bisa Anda menilai Gus Baha, Mustafa Bisri. Hah? Apa sih kehebatan Anda? Anda nggak dari keturunan hebat. Orang tua Anda bukan ulama besar. Anda bukan orang sekolah. Nggak tahu apa-apa. Kok bisa menilai Gus Baha, Gus Baha? Ilmu Anda apa? Bij Schoneberg werken we samen met alle zorgverzekeraars. Dus overweeg je een nieuw hoortoestel? Dit jaar krijg je nog een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Kom snel langs. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel in de buurt. Jangan Anda main tuduh-tuduh klaim.
Terus Anda terakhir mencalonkan Nur Hidayat Wahid ketua NU. Hei, emang Anda mau pengurus NU? Anda duduk di gerbong NU. Kok Anda mencalon-calonkan? Pantes amat. Hah? Nggak sekalian aja mungkin rumah tangga Anda pinjemin ke orang lain. Jangan. Yang saya heran juga Nur Hidayat Wahid. Ini kok kayak orang GR. Saya nggak mau menerima ketua NU. Kok tolol Anda juga? Yang nawarin orang gila. Orang bukan NU. Kok Anda layanin? Anda kerjasama dengan Faisal. Saya tahu Anda di sini PKS dan sama. Anda ingin merebut orang NU. PKS tidak akan besar. Dan saya akan lawan PKS manapun. Karena jalan Anda licik bertopeng Islam. Saya tahu Anda kerjasama sama Faisal. Untuk mendobrak NU. Mau ngambil masa NU. Anda Nur Hidayat Wahid. Nggak ada apa-apanya dibanding ulama ilmu. Anda cuma modal peci, bahasa Arab. Jujur di PKS sampai sini berilmu. Nggak usah ulama Kiai NU. Lawan saya. Saya akan hadapin. Islam Anda cuma Islam radikal. Islam Anda cuma Islam di kulit. Ribut maulud, ribut ini. Nggak beda tuh sama ulama-ulama Arab yang jenggotan. Yang diliputin hal-hal atribut. Anda belum menyentuh orang-orang PKS, satu ulama PKS, orang PKS yang saya nggak tahu lah. Yang bisa seperti Gusmus. Yang bisa memahami hakikat Islam di dalam. Saya tahu. Ini kerjasama Faisal sama NKS. Anda ingin merusak NU aja. Dan Anda tidak akan besar sama saya NU. Bagi saya Faisal tuh, ya tikus got lah. Sebetulnya NU bagus, gak usah melayani Faisal. Gak penting nih Faisal. Jadi saya minta juga PKS lah. Anda jangan bertopeng Islam tapi tingkah laku Anda itu licik. Anda ingin menikam orang. Anda suruh orang. Apa? Gak etis Anda, Nur Hidayat Wahid. Anda mengatakan saya nggak mau menjadi ketua NU. Lah yang nawarin Anda siapa? Orang luar. Kok Anda tanggepin? Dan saya minta saudara Faisal, untuk semua orang tahu bahwasanya ini Faisal ini tidak mewakili siapapun. Tidak mewakili kelompok Arab atau Habib siapapun. Dia berani mengkritis NU. Anda nggak tahu diri. Jujur, saya di belakang NU. Saya akan membela NU. Karena apa? Saya lihat dari NU itu ada kelebihan, keilmuan, keintelektualan semuanya. Tidak pernah cari pamor NU. Tidak ada ambisi. Mereka tapi di mana tempat mencetak orang-orang besar, mencetak orang-orang film. Mungkin tampang mereka biasa aja, nggak pakai sorban, nggak pakai jenggot kayak kambing gitu, nggak perlu jidat hitam. Ini jidat hitam cuma buatan aja, nggak ada di Islam sampai jidat hitam. Salah nungging loh. Nabi pun nggak jidatnya kayak hitam. Inilah Islam seperti PKS, Islam atribut. Mereka akan menggunakan cara apapun untuk meraih kekuasaan, menggunakan topeng Islam. Itu aja. Tapi kalau NU, dia akan mementingkan Islamnya. Saya nggak bayangkan kalau negeri ini tidak ada NU. Amburadul. Kalau dia mau punya 80 juta. Partai mana yang punya suara 80 juta? Hah? NU itu punya hierarki, punya kepimpinan. Mungkin di bawah partai bisa berbeda. Tapi begitu keputusan di atas mau dikatakan, ini semua akan sami'na wa ata'na. Akan dilawan Anda semua. Jadi jangan mengecilkan NU. Hormatin NU. Kiai-kiai NU. Mereka yang sebenarnya benteng NKRI. Banyak kelompok-kelompok Wahabi itu semua terbentur gerakannya di sini dengan keberadaan NU. Jadi terus mereka mau ngadu domba NU. Apa sih Faisal? Emang NU kritik Anda? Oh nggak ada angin, nggak ada hujan. Anda kritik NU. Sebelumnya Anda kritik NU, Anda mengatakan apa? Hidayat Wahid pantas jadi ketua NU. Hei, pantas apanya? Itu aja mungkin. Saya minta NU, jangan gubris nih Faisal sudah. Tapi saya kasih pelajaran buat yang lain. Jangan melawan NU, saya akan lawan. Itu aja mungkin. Terima kasih.